para alim ulama, dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Kita berusaha yang sebaik-baiknya. Kita berusaha semaksimalnya untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berusaha semaksimalnya untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin bahagia, kita ingin selamat, kita ingin perlindungan Allah, kita ingin kasih sayang Allah, kita ingin dilindungi, dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus banyak berzikir, kita harus banyak bertasbih, kita harus banyak sholat tahajud, puasa sunnah, usahakan jangan ditinggal untuk membersihkan diri kita ini. Karena hati manusia ini lemah, gampang terombang-ambing, mudah terpengaruh, mudah tersesat, mudah sekali untuk berbuat kesyirikan, mudah sekali untuk disesatkan. Hati manusia ini lemah. Jadi kita harus banyak memperkuat diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan betul-betul memperbaiki diri, berusaha semaksimalnya untuk membersihkan diri kita ini. Ingat ceritanya Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Yang artinya, dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Ini umatnya Nabi Musa dahulu, ditinggal oleh Nabi Musa, akhirnya berubah akidahnya, rusak, sampai menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Padahal waktu Nabi Musa ada pada mereka beriman semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tunduk patuh perintahnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi setelah ditinggal pergi oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka berubah. Tidak mau lagi mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga sampai mereka itu menuhankan patung, dari patung anak sapi. Coba kita renungkan ini. Alangkah lemahnya hati manusia. Jadi manusia ini lemah, gampang berbuat syirik, gampang tersesat, gampang diombang-ambingkan. Demikian juga kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah lama ditinggal oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali yang tidak mau mengikuti ajarannya. Banyak sekali yang terombang-ambing sehingga tidak mau mengikuti Rasulullah SAW dengan yang sebenarnya. Tidak mau berbuat sesuai yang diajarkan
diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbuat kesyirikan, berbuat kekejian, berbuat maksiat, berbuat perbuatan haram, menyelisihi ajarannya, berbuat perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena lemahnya manusia. Maka dari itu kita harus betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena godaan setan ini sangat besar. Sangat besar. Kita harus mengerjakan sholat 5 waktu, kita harus tumanina, kita harus mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus banyak istighfar, banyak sholat tahajud, banyak melakukan kebaikan-kebaikan supaya kuat. Hati kita ini insya Allah supaya kuat. Tidak gampang disesatkan oleh setan-setan. Tidak gampang diombang-ambingkan. Tidak gampang ditipu oleh setan. Kalau kita memperkuat sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ngerinya. Coba kita perhatikan ini kisah-kisah di masa lalu. Di masa nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perlu kita perhatikan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran ini. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan. Jangan sampai kita ini berbuat tidak sesuai dengan aturan Allah. Jangan sampai kita ini berbuat tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai, usahakan kita berpegang teguh kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Karena kalau tidak kita bisa disesatkan oleh setan. Hati manusia ini lemah, sangat lemah. Di zaman Nabi Musa ini contoh. Ini contoh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka berubah imannya, mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Patung anak sapi sebagai sesembahan. Alangkah ngerinya. Jadi kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah. Harus berusaha mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Supaya kita ini kuat, insya Allah. Supaya kita ini mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati kita diberi petunjuk. Dijadikan hati yang selamat. Semoga kita semua ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi hati yang selamat. Sehingga mengerti mana yang salah, mana yang benar. Mana yang syirik, mana yang tidak. Mana yang zalim, mana yang bukan. Mana yang perbuatan keji, mana yang perbuatan baik. Kadang-kadang manusia sudah tahu, tapi terus dilanggar. Kadang-kadang sudah tahu, ini yang sesat, ini yang dilarang, ini yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Kadang-kadang mereka menganggap itu lebih baik dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Jadi banyak orang-orang ini di akhir zaman ini yang perbuatannya tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kelemahan hati manusia ini. Manusia ini gampang diombang-ambingkan oleh setan. Maka dari itu kita ini harus memperkuat diri. Puasa sunnah jangan ditinggal, usahakan dikerjakan terus. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Kerjakan semua perintah Allah, jauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang mengerti agama, mengerti Islam, tapi mereka terus berbuat zalim, berbuat korupsi, serakah kepada kekayaan-kekayaan di dunia ini sehingga menghalalkan segala cara. Padahal mereka semua ini gak lama di dunia ini bakal mati, bakal masuk di kubur, bakal dipertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatannya. Inilah manusia. Manusia ini lemah.
Dia sudah tahu bakal mati, dia masih serakah kepada dunia. Dia masih serakah kepada jabatan. Dia masih serakah kepada kedudukan, kepada harta, dan lain-lain. Ini manusia. Hati manusia ini sangat lemah. Jadi mari kita betul-betul berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi hati yang selamat, hati yang tidak berbuat syirik, hati yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan bisa mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.